Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Nah, akhir-akhir ini banyak banget nih teman-teman yang lagi pada apa namanya tergila-gila sama anggur, saya bilang ya. Jadi lagi banyak banget peminatnya anggur belakangan ini. Nah, itu adalah suatu hal petanda yang bagus karena orang makin banyak yang suka berkebun. Anggur itu terbagi atas dua jenis atau dua kelompok ya, bukan dua jenis tapi dua kelompok. Kelompok pertama itu adalah wine grape. Kelompok kedua adalah table grape. Kelompok wine grape itu adalah rata-rata asam dan rasanya kurang begitu enak untuk disajikan makan langsung. Makanya dipanggilnya adalah wine grape, dibikin untuk asam, untuk wine. Kelompok kedua itu adalah table grape. Table grape itu adalah anggur-anggur yang variannya atau buahnya itu bisa langsung dinikmati dimakan karena rasanya yang enak. Seperti Baikonur, Moondrop, CRV, nah itu jenis-jenis yang termasuk dalam table grape. Nah, anggur sendiri itu ada sekarang ini kalau saya perhatikan ada beberapa terbagi atas kelompok lagi. Ada nih panggilnya kelompok ningrat atau kelompok sultan. Jenis-jenis ningrat karena harganya masih terlalu mahal. Sebenarnya sih bukan karena jenisnya atau keunikannya, tapi karena memang masih baru, belum banyak yang punya, jadi harganya masih mahal. Nah, buat teman-teman yang baru menanam anggur dan tergila-gila pengen punya jenis yang jenis yang mahal atau sultan, saya bisa bilang sih lebih baik tahan diri karena karena teman-teman itu harganya itu akan bisa turun suatu saat. Jadi kalau memang sekedar untuk mau gengsi ya silakan aja, mungkin teman-teman punya dana lebih, mau kejar jenis baru yang gila-gilaan, pengen di terkesan wah, ya silakan. Tapi buat teman-teman lainnya yang memang punya niat untuk memiliki satu jenis tertentu yang termasuk kelas ningrat, tapi koceknya sedikit atau punya uang budgetnya hanya sedikit, ada tipsnya teman-teman. Ingat ya, berkebun itu adalah hobi, kecuali petani. Tapi kalau cuma sekedar berkebun sebagai hobi itu harus selalu diurutkan di paling belakang setelah kebutuhan semuanya terpenuhi. Jadi kebutuhan utama itu harus penting teman-teman, didulukan. Jangan sampai beli anggur mahal-mahal jutaan bisa, tapi ternyata hariannya keteteran. Ya teman-teman ya, mohon maaf bukan ngajarin, tapi memang harus berhati-hati terhadap hobi. Oke, saya punya satu tips untuk bagaimana kita yang berdana sedikit tapi pengen punya jenis yang wah. Kuncinya cuma satu sih teman-teman, bersabar dan niat serta usaha. Jadi gini, ini di sini ada bibit, ada banyak nih, ada sekitar 30 jenisan. Saya ngomong gini nih, kalau kita mau hemat ya, misalnya teman-teman punya dana sangat sedikit, yang paling penting adalah niat, mau nyoba, berusaha, mau tanam. Ini ada cuttingan, ya kan? Dari satu cutting ini, cutting Red Master, itu kita semai. Dari satu cutting Red Master kita semai, ya kan? Tunggu sebentar. Jadi caranya itu adalah di bagian bawah ini teman-teman kerik semuanya, terus rendam di air bawang. Kalau misalnya nggak punya zat pengatur tumbuh, bisa pakai air bawang teman-teman, bawang merah. Kemudian teman-teman tancap di media, di semai. Nah, jadinya seperti ini nih. Nanti kalau dia udah sprout, ya kan, seperti itu sprout, dibiarin dulu sampai dia tumbuh menjadi bibit kecil. Nah, bibit kecil ini ketika dia udah mulai membesar lagi seperti ini, baru teman-teman grounding di tanah, ditanam di tanah. Nah, hasil grounding di tanah itu kan jauh lebih cepat teman-teman. Nanti begitu dia tumbuh besar, biarin dulu. Kemudian batangnya itu ketika udah besar dan sebesar pensil dan udah mulai coklat mengeras lagi, teman-teman potong. Mungkin itu butuh beberapa bulan ya. Teman-teman potong,
Nah, selama perawatan tanaman, menyiram tanaman itu, kalau teman-teman nggak punya dana, pakai air beras yang dari rumah bisa juga. Walaupun sebenarnya itu bukannya kategori nutrisi pupuk ya, tapi seenggaknya itu bisa membantu untuk merawat tanaman dulu. Yang kita kejar kan bukan buahnya, tapi kita kejar tanamannya. Oke, begitu habis di grounding ditumbuh lagi. Cuttingannya ini teman-teman potong, semai lagi, balik lagi ke fase yang tadi. Seperti itu. Jadi, udah jadi, kemudian rawat lagi, dan kemudian ketika udah jadi bibit seperti ini, beberapanya teman-teman grounding, ditanam lagi di tanah. Beberapanya teman-teman pakai untuk latihan grafting. Nah, sambung pucuk, latihanlah sambung pucuk. Begitu sambung pucuknya ini udah teman-teman bisa berhasil untuk sambung pucuk, ya kan, nanti si hasil semaian itu udah bibit-bibit itu udah mulai pada besar lagi teman-teman, udah mulai jadi bisa jadi seukuran jadi bibit yang sebesar ini teman-teman pakai buat latihan grafting, sedangkan beberapa bibitnya kan ditanam di grounding. Nah, yang di grounding itu kemungkinan besar akan besar. Nanti begitu dia udah besar lagi, teman-teman potong lagi batangnya ini jadi cuttingan. Begitu batang ini jadi cuttingan, teman-teman bisa jual si cuttingan ini, cuttingan red masternya, atau jenis-jenis rootstock lainnya yang bisa jadi sebagai rootstock ya teman-teman. Kenapa saya bawa ini itu adalah red master, karena red master paling murah untuk cuttingan ya. Nah, udah selesai dijual, bibitannya itu yang hasil jualnya bisa teman-teman belikan entres, carikan entres yang lumayan harganya menurut teman-teman, yang tapi ingat ya, yang bisa terjangkau sama teman-teman. Oke, nah contohnya ini. Begitu graftingnya bisa, begitu kita bisa grafting dan kita ada hasil jual dari si cuttingan yang tadi, inilah kemudian bibit yang kita punya kita sambung dengan entres yang kita beli, jadilah seperti ini. Kalau dia sprout ya, berarti kan ini udah lumayan untung kita. Nah, rawatlah bibit ini, tunggu sampai dia besar, teman-teman bisa jual sebagai bibitan yang ini. Misalnya contoh, kalau ini adalah akademik, ya jadilah teman-teman jual akademik. Kalau ini adalah Baikonur misalnya, berarti teman-teman bisa jual ini sebagai Baikonur. Kalau ini Moondrop, ya teman-teman jual sebagai Moondrop, kan lumayan harganya. Baru setelah itu beli lagi, hasilnya tuh teman-teman beli entres yang lebih tinggian lagi gitu loh. Jadi teman-teman lama-lama akan punya jenis yang kalian tuju, yang kalian cari, tapi itu memang membutuhkan waktu yang lama dan niat itu. Nah, seperti ini adalah Giant Grande. Ini adalah Giant Grande. Bentar. Nah, itu ada tandanya GG. Ini adalah Giant Grande. Ya, dimulai dari itulah teman-teman. Dimulai dari satu cuttingan kecil, tapi bisa menghasilkan untuk menjadi satu jenis yang termasuk golongan yang erat. Jadi nggak semuanya harus serba instan, tapi bukan berarti kita nggak bisa punya. Kita bisa punya suatu saat. Oke teman-teman, itu aja yang mau saya sampaikan untuk hari ini. Itulah tips bagaimana kita memperoleh jenis yang wah dengan biaya seminimal mungkin, tapi kita memang rugi waktu ya. Tapi bukan rugi waktu sih, tapi memang ada pengorbanan waktu yang perlu kita hadapi. Nah, ini juga, ini adalah Jubilee, itu udah pada sprout. Nah gitu teman-teman. Oke, demikianlah tips untuk mendapatkan jenis-jenis yang termasuk tinggi dengan modal yang kecil.
Sampai jumpa lagi teman-teman di tips lainnya. Selamat berkebun.